Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor konsumer. Yang pertama INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh AISA, kedelapan OLTJ, dan terakhir SIDO. Langsung saja ke indeks. Langsung saja ke saham pertama, ada INDF yang ditutup menguat 1,45% ke harga 6.975. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, INDF sepertinya sudah terkonfirmasi dan potensi besar terus naik untuk INDF karena dia sudah reject resistennya 6.800. Ini sempat turun terus hijau lagi ya. Jadi pelan-pelan ke atas lah. Target terdekat itu 7.200 kalau lewat ini dulu ya. 7.400 target untuk kenaikan Indofood. Jadi Indofood atau INDF sudah terkonfirmasi mengakhiri masa konsolidasinya yang terbentuk semenjak April 2021. Dia konsol terus akhirnya breakout, sempat membuat swing low sedikit di 6.600 habis itu mantul lagi. Ya ini aman. Harusnya kalau dilihat juga volume meningkat dari bulan Mei bulan lalu ya. Jadi ini terus naik untuk INDF. Jadi seperti itu untuk INDF, tapi kalau baru spek buy di harga sekarang ya kurang ideal. Kalau mau beli kemarin itu di 6.800 atau di bawahnya dikit di sekitaran 6.600 itu bisa. Tapi kalau untuk disimpan sampai akhir tahun coba cicil aja dulu ya di harga sekarang, atau mau lamsam juga ya silahkan karena INDF juga masih di bawah harga wajarnya, masih murah dan fundamentalnya juga bagus. Cuman perlu kesabaran aja kalau dibawa turun dulu. Itu aja untuk INDF. Jadi seperti itu untuk INDF. Langsung saja ke saham kedua, ada ICBP yang ditutup di harga 9.225 menguat 0,81%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy 15,8 miliar. Kalau dilihat dari broker summary-nya juga ada akumulasi di ICBP. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ICBP besok akan menguji lagi resistennya 9.250 tuh. Ya ini sudah di breakout sebenarnya ya. Karena resistennya itu ada di 9.200 dan juga saat dia breakout 8.800 resisten minornya ini volumenya besar ya. Dia break udah tuh lanjut ke atas. Jadi kalau nanti false breakout 9.200 ya konsol di bawah sini. Tapi konsolnya aman ya karena ICBP juga sudah mematahkan trend downtrend semenjak peak all time high-nya 2019 itu di 12.500 dan dipatahkan ya ini uptrend ya, potensi besar lanjut ke atas ya. Coba kalau dilihat EMA 200-nya. Nah, EMA 200-nya juga sudah di bawah dan EMA 20 sudah cross ke atas EMA 200 dan juga sudut kemiringannya lebih 45 derajat. Ini strong uptrend untuk ICBP, cuman ya dia tetap akan pergerakannya lebih lambat ya. Mungkin konsol dulu baru breakout lagi ya. Lihat besok lah kalau dia bisa break 940 tuh mantep tuh. Lanjut untuk ICBP. Jadi seperti itu untuk ICBP. Ini menarik juga diperhatikan. MACD-nya juga mengarah ke atas membentuk golden cross, volume juga meningkat signifikan selama 3 hari dia naik. Cuman perlu hati-hati kalau dia gagal bertahan di atas 9.200 bisa turun dulu ya. Tapi turunnya sepertinya ya 8.800 itu aja. Habis itu mantul lagi. Seperti itu untuk ICBP. Langsung saja ke saham ketiga, ada UNPR yang ditutup terkoreksi 3,16% ke harga 4.890. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya UNPR ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNPR ini kan lagi konsol. Ya wajar aja kalau dia gagal lewat ya. 5.000-nya itu kan merupakan resisten kuat. Ini apakah dia retest dulu habis itu naik lagi? Ya bisa juga ya. Kalau cuman retest ya harusnya mantul dari 4.800. Karena 4.800 itu kan support minor sebelum dia jebol kembali ke 4.600. Kalau ini ditutup ya, kelihatan kan dia ini konsol. Sekali gagal 5.000 turun, uji lagi turun. Tapi ini ada neckline, kelihatan kan neckline-nya. Nah, maksimalnya sih 4.800. Kalau gagal bertahan di atas 4.800 berarti peluang UNPR seminggu ke depan sampai 2 minggu ke depan masih akan konsolidasi. Range-nya 4.600 sampai 5.000. Jadi seperti itu untuk UNPR. Langsung saja ke saham keempat, ada MSP yang ditutup terkoreksi 1% ke harga 985. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya HMSP diakumulasi.
Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk HMSP ini dia bagi dividen kalau dari kumdate-nya 17 ya, sekitar 6% karena tutupannya kan di 1066. Berarti dividennya 66%. Taruh itu ya. Jadi wajar aja ada dividen trap dan ya gagal bertahan di atas 1020. HMSP kondisi seperti ini ya bisa turun lagi 960. Lebih ke wait and see aja dulu lah. Rawan juga kalau baru beli harga sekarang bisa aja dia terus turun nih. Jadi lebih baik ke wait and see. Untuk HMSP bagi yang sudah dapat dividen ya lihat aja. Semoga aja nggak turun lebih dari 950 untuk HMSP. Langsung saja ke saham keempat ada GGRM yang ditutup di harga 30.975 terkoreksi 0,24%. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk GGRM ini dia membentuk candle doji atau inside bar ya. Ya konfirmasi seperti ini besok harus hijau, kalau enggak siap-siap kembali turun. Arahnya 30.500 lagi. Dan GGRM sisa 1 minggu lagi ya. Yang biasanya seasonality kalau dilihat di Stockbit ya, dia hijau di bulan Juni. Hari ini belum hijau-hijau ya sampai 20 Juni. Tapi selama di atas 30.000 ya, supportnya ini harus dipertahankan. Ada peluang lah pokoknya dia hijau ya. Pokoknya kalau nggak Juni, Juli awal itu karena tanggal 30 Juni kan akan RUPST. Hari Kamis minggu depan tuh RUPS GGRM. Ya seminggu ke depan itu kalau memang marketnya mendukung dia ditarik naik bisa jadi. Ini kan biasa dia 5 hari hijau terus. Dari 31 Maret sampai 5 April. Ini kadang dia juga satu candle aja naik 9%. Di 18 Maret kalau dia ditarik naik ya sangat mungkin. Kuncinya support 30.000 jangan sampai tutup di bawah itu. Tapi kalau baru beli di harga sekarang itu risk rewardnya ya cut lossnya sekitar 4% lah kalau baru beli. Tapi kembali lagi disclaimer on. Jadi seperti itu untuk GGRM. Langsung saja ke saham ke-6 ada Mayor yang hari ini ditutup kembali menguat 2,11% ke harga 1930. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Mayor juga sudah break dari 1800. Ini kompim mengakhiri masa konsolidasinya atau tarik naik aja ya. Ini kelihatannya dia retest kan 1840. Ya ini bisa uptrend dan juga dia mantul sebelumnya dari 1600 dia konsol terus naik lagi ya. Dan tren dari atas juga sudah dipatahkan. Ternyata dia retest saja ya. Setelah gagal turun, breakout, retest, naik. Ya ini menarik lah untuk Mayor disimpan sampai akhir tahun ya. Potensi terdekat itu 2200. Semoga aja dalam waktu dekat tercapai ya untuk 2200 karena itu target kenaikannya. Kalau dihitung dengan Fibonacci retracement bisa seperti ini. Lalu mencari harga kenaikan ya. Bisa seperti ini 2000 terdekat habis itu 2200 atau tarik sini juga bisa ya nih ya 2200 2000. Nah jadi seperti itu untuk Mayor. Menarik juga diperhatikan kemarin juga saya suruh spek buy tuh Mayor pas saat koreksi ya. Kalau ada yang beli ya lumayan tuh koreksi beli bawah. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham ke-7. Ada ISA yang ditutup menguat tipis 0,6% ke harga 151. Kalau dilihat transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dilihat dari broker samarinya ISA ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISA bertahan lagi di 150. Nah ini menarik ISA ya. Jangan sampai turun lagi. Sayangnya hari ini ISA itu gagal lewat EMA 20 nya. Tapi ini menarik untuk ISA ya. Kalau dilihat bid offernya juga bagus ya. Liquid ya. Kalau nekat dibeli di 150 jual aja. Kalau dia tutup lagi di bawah 150 berarti gagal. Kalau mau bagus besok dia tuh langsung rebound lagi ISA ya. Targetnya 160 sampai 164 nih ya. Kalau dia break 164 udah tuh bisa uptrend dan mengakhiri masa downtrendnya ini. Nah ini kan makin mengecil nih. Lihat kalau dia break siap-siap tuh. MACD nya sudah memberikan sinyal bagus mengarah ke atas membentuk golden cross. Buy chart di atasnya juga terbentuk. Volume meningkat 3 hari ya ada peluang untuk ISA besok coba rebound. Jadi seperti itu untuk ISA. Langsung saja ke saham ke-8 ada WLTJ yang ditutup di harga 1460 menguat 0,34%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya WLTJ ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk WLTJ belum menarik ya dan juga bid offernya tipis dan lambat pergerakannya. Kalau mau sih ya bisa aja karena fundamentalnya bagus WLTJ. Tapi kondisi seperti ini daripada WLTJ ya kalau mau resiko lebih
cepet putarannya ya Aisyah yang lagi di bawah. Atau kalau mau fundamentalnya yang seimbang ya bisa pilih Mayor. Dan ini udah terlihat struktur marketnya juga bagus, arahnya ke atas. Jadi seperti itu ya, hindari dulu lah kalau untuk WLTJ. Kalaupun yang nyangkut ya nggak masalah lah ya, fundamental juga bagus ya, sabar-sabar aja. Itu aja untuk WLTJ. Langsung saja ke saham terakhir, ada Sido yang hari ini ditutup menguat 2,09% ke harga 975. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari bokos samarinya, Sido ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Sido bagus kembali ke atas 960 dan dia ternyata kembali retest 959 40-nya ini dan naik lagi. Ini jadi swing low-nya dan kebetulan juga kan 2 hari lagi penutupan market minggu ini. Ini swing low, ini ya udah trennya ini kembali uptrend. Bisa seperti ini pergerakannya. Coba kalau digambarnya pas gak? Nah, ini kan pas. Memang offset sekali terus naik. Nah, ini pelan-pelan naik dia. Targetnya 1020 lagi sampai 1060. Kalau ada expect buy di area bawah ini ya bisa kemarin kah atau 2 minggu yang lalu, seminggu yang lalu itu 940 itu area expect buy-nya. Jadi udah bisa profit sekitar 2% lebih ya, pelan-pelan naik nih Sido. Kuncinya Sido jangan balik lagi ke 940. Kalau mau spek buy dari sekarang, tapi ini saham lambat gerak dan juga risk rewardnya sudah agak jauh. Supportnya ya stop loss 4%, target profit sama. Risk rewardnya 1:1 kalau berminat beli Sido. Sido bagus kok. Tadi juga kelihatan kan diakumulasi oleh AK, YU, YP, KZ, BK, CP. Jadi seperti itu. Untuk video kali ini terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.